Ya, saya sekolah di saya menyelesaikan SD di Madiun. Selesai saya SD, ayah saya pindah lagi ke Medan. SMP melanjutkan, saya sekolah di Medan sampai SMA di Medan. Saya lulus tahun 79. 79. Belum lahir saya, Pak. Belum lahir. Untung belum lahir itu. 79 saya masuk Taruna, saya kalah, saya dipulangkan. Saya pulang karena kalah, saya kuliah di UISU. Itulah saya katakan saya pernah kuliah di UISU. 1 tahun saya kuliah di UISU. Orang lain mendapatkan sarjana. Nah, saya mendapat borlubis itu di UISU. Wow. Saat lanjutkan saya tes tahun depan, baru saya lulus menjadi seorang taruna. 85 saya lulus menjadi tentara perwira di Kopassus, di Kostrad, dan saat ini saya jadi gubernur Sumatera. Wow. Kita berikan aplaus yang paling meriah dulu untuk beliau. Pak, izin, kenapa Bapak memutuskan menjadi gubernur Sumatera Utara? Apa titik poin yang Bapak ingin ubah atau ingin adakan perubahan untuk Sumatera Utara, Pak? Dulu cita saya ingin merubah dunia. Tahu-tahu tak mampu dia. Akhirnya saya merubah Indonesia ini. Saya kepingin salah satu pemimpin di Indonesia ini, saya lihat tak terkejar saya dan saya tak mampu. Untuk itu saya pulang kampung. Saya berusaha untuk bisa merubah kampung saya ini, kampung besar saya ini, ya, Sumatera Utara. Dan insya Allah dengan bersama-sama persnya yang ada di Indonesia ini, kita bisa bersama-sama menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat. Wow, kita berikan paling meriah. Hari Sumut Teacher Fest 2023 sekaligus tadi kita sudah launching event kita itu HPN yang akan bulan Februari besok. Ingin Bapak sedikit lebih berbicara kepada dunia pendidikan, Pak. Apa yang pengen kita capai, Pak, untuk hari-hari ini Utara, Pak? Tadi sudah panjang lebar yang saya sampaikan. Pendidikan ini harus pasti buat orang menjadi optimis. Apa yang dipelajarin itu yang dipraktekkan dan yang dilaksanakan jadi satu kehidupan. Betul. Ini yang harus pasti, yang saat ini sedang disampaikan, sedang diarahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Baik. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita, JC. Seperti tadi saya katakan, keberhasilan seorang pria tidak terlepas dari sosok yang cantik pastinya itu. Dan itu yang mendampingi Bapak. Betul. Suka senang dalam maupun segala duka pun beliau ada. Baik, mungkin saya tanya sama Ibu. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan yang serius-serius, Bu. Sudah berapa lama, Mas? Aduh, kalau bahasa Jawanya Mas Edi bilangnya. Berapa tahun? Dari 8, saya menikah tahun 1989, jadi sudah 34 ya. 34 tahun. 34 tahun ya. Ya. Bunda mungkin sedikit cerita Bunda bagaimana pertama sekali kenal dengan Bapak. Siapa dulu yang jatuh cinta? Bapak apa Bunda dulu? Iya, siapa dulu yang mulai bergerak duluan?
Ya pasti. Pak, kapan lagi seperti ini, Pak? Betul. Ya kan? Justru Itu yang pasti lah Pak Edi. dan beliau tipikal lantang mundur ya Bunda ya, sampai dapat terus Bunda ya. Ya, itu dia. Baik Bunda, mungkin cerita suka duka selama ini menjadi istri seorang tentara sampai menjadi seorang gubernur seperti ini. Apa yang Bunda support secara full kepada beliau ini sehingga Bapak berdiri sampai sekarang ini? Saya menikah tahun 1889, saya terus tidak ikut suami. Yang pastinya kemanapun berpindah saya ikut. Tetap ikut Bapak? Tetap ikut, kecuali tugas operasi. Baik. Bagaimana Bapak Bunda? Kira-kira dalam seharian yang berubah ketika hari demi hari atau seperti biasa dan terus dekat dengan keluarga? Tidak ada yang berubah. Dia selalu menyayangi saya dan anak-anak. Kalau bahasanya nggak sama Bunda? Iya, kalau saya berperilaku tidak sepantasnya, kami selalu dia selalu menegur. Misalnya saya ada sesuatu yang tidak baik, dia bilang, Nawal, kamu nggak boleh demikian, kamu harus seperti ini, gitu. Selalu terbuka kalau seharusnya. Bunda mungkin cerita sedikit di masa-masa Bapak dengan Bunda, momen-momen yang paling sulit, yang paling mungkin momen itu berat sekali buat Bunda dengan Bapak, tapi tetap tegar sehingga bisa mengarungi bahtera rumah tangga sampai sekarang. Dalam rumah tangga pasti ada kesulitan-kesulitan yang saya rasa semuanya itu bisa kami jalani dengan sebaik-baiknya karena kami selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Saya selalu, setiap masalah, saya selalu membuka Al-Quran, tidak pernah kemana-mana. Baik, berarti tepat sampai sekarang ini tetap memang ada rumah tangga, tapi tetap untuk terima kasih Jessica, kita belajar sebuah keteladanan dari kedua orang tua hari ini. Betul. Kalau hari ini saya tidak melihat sosok gubernur lagi, tapi sebagai orang tua kita hari ini, dan beliau sangat menginspirasi. Bapak Gubernur, kita sedang ditonton oleh ribuan guru. Mereka adalah untuk bangsa kita ini. Perpanjangan tangan Bapak di bawah, mereka yang terus melakukan hal-hal yang luar biasa. Hari ini ada yang saya sudah kedatangan tamu. Coba dilihat dulu contekannya siapa? Saya akan lihat contekan. Beliau Ibu R. Apa Bapak masih ingat kira-kira Bapak Gubernur? Boleh mikrofonnya diarahkan? Mungkin masih ingat Pak, SMA Pak, Masa-masa remaja, kisah kasih di sekolah Pak. Ibu saya halo dulu Bunda. Ada Ibu, siapa di depan saya sekarang ini Bu? Terima kasih karena kita pagi ini bertemu Bapak Gubernur dari alumni SMA 1 Tamatan 7. Sekali Bapak di Kota Medan datang, aku ikut ke rumah Bapak karena berkebetulan Bapak adalah tetangga saya, Dalena Tobing. Pak, saya sangat senang Pak, karena kita sehat terus. Bapak tadi mengarahkan para guru dengan berkali. Ada 10 poin yang saya dengar yang dimiliki Bapak. Mudah-mudahan para guru, teman-teman saya dulu sekarang sudah bego. Istilah Bapak Ediono, bekas guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak tadi dengan berkenas sekali dapat dimaklumi
agar para anak-anak kita, anak-anak didik, dan keturunan-keturunan kita jadi anak yang baik, lebih baik daripada Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Saya sangat melihat Bapak karena Bapak selalu sehat. Mudah-mudahan memberkati pikiran-pikiran Bapak untuk membangun Sumatera Utara. Dan jangan lupa Pak, bagi guru-guru yang masih honor atau pegawai-pegawai yang masih honor, tolong diperhatikan Pak. Baik. Karena ada yang masih 32 tahun honor, terutama anak saya sendiri yang kelas 1. Ya maaf ya, bukan menodorkan diri. Karena saya dekat sama Pak Edion, salah satu anak SMA yang bisa maju memimpin negara, terutama Sumatera Utara. Mudah-mudahan Pak sehat. Bapak selalu memperjuangkan Sumatera Utara. Mudah-mudahan Bapak bisa lagi menjadi gubernur untuk periode kedua bagi Bapak. Baik, terima kasih Bunda. Begitu juga Ibu yang mendampingi Ibu Lubis selalu mendukung Bapak agar Bapak sehat dan bersemangat. Kita guru-guru semua dan tamu-tamu yang ada di sini, kita akan mendukung Bapak ini supaya kita lagi diberi semangat-semangat untuk memajukan Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Panjang umur Pak. Terima kasih. Satu lagi, ada juga Bapak Gubernur, yaitu Ibu T. Simanjuntak. Boleh sedikit Ibu? Saya juga mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang indah pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih itu hanya karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Kalau saya diundang itu saya mengatakan, mohon maaf aku sudah mereka katakan ada juga Ibu Sitorus, Ibu Rugun Sitorus yang tadi. Kalau saya tidak bisa lagi jalan-jalan Pak, saya sudah pakai tongkat saya bilang. Tapi karena perayaan saat ini dengan menghadirkan gubernur sangat senang karena sebagai gubernur Pak Edi ini sering kami diundang, yaitu katakan Ibu tadi yang tua-tua yang mengajar waktu Pak Edi di sekolah Semansa 1. Jadi saya bersyukur Pak, semoga Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, karena saya lihat tanggal Januari Bapak memberikan pengarahan kepada kelompok Saltuk, di mana aku ikut juga di situ sebagai anggota dari kesehatan itu. Sangat senang melihatnya, Bapak dan Ibu Bapak ada datang ke sana walaupun terlambat datangnya Bapak, tetapi saya senang sekali melihat karena Bapak adalah dari Semansa 1. Terpuji nama Tuhan, Tuhan memberkati Sumatera Utara dan atas pimpinan Pak Gubernur Edi Rahmat. Wow, kita berikan aplaus. Terima kasih. Satu lagi Pak, satu lagi antusiasnya dari Bapak S. Edion. Boleh berdiri Bapak? Oke. Nah, kita kasih dulu, kita kasih tepuk tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, izinkanlah saya berbicara sedikit mengenai pendidikan. Saya guru sejak tahun
tahun 58. Dulu pendidikan SD, sekolah guru B. Kalau waktu itu saya jadi guru, melihat anak-anak yang baru pulang dari evakuasi setelah kita merdeka. Murid yang saya itu pakai kaki ayam, bukan kaki manusia. Bajunya apa yang dipakai untuk itu dipakai untuk pergi sekolah dan kemudian untuk bermain-main. Jadi kita dapat bayangkanlah di situ bagaimana keadaan murid-murid dan gurunya waktu itu. Jadi para guru ini kalau hanya itu ya kira-kira 17 dan 18 tahun. Apa yang kita dapat dari sekolah SG tidak sesuai dengan yang akan kita lakukan. Anak-anak yang datang ke sekolah itu kalau mengelap hidungnya dengan baju, tentu saja pakaian yang dipakainya itu sangat sederhana. Saya itu tidak mengajar, tidak hanya mengajar dengan ilmu yang saya peroleh, tapi saya lihat itulah menjadi patokan saya mengajar. Anak yang mengelap hidungnya dengan baju, dengan tangannya itu saya ada namanya kamar mandi yang dibuat oleh pemerintah Belanda waktu itu. Disitulah mereka itu saya bersihkan, saya mandi, karena di kamar mandi itu ada timba. Kemudian saya mandikanlah mereka itu yang laki-laki. Waktu itu kurikulum itu mata pelajaran berhitung itu harus diajarkan yang pertama. Tapi mata pelajaran berhitung ini saya ke pelajaran kedua karena saya harus rela membersihkan anak-anak itu dengan mandi ala sekadar. Saya waktu itu punya lemari untuk tempat, kemudian lemari ini saya isi dengan ada dulu sabun cat yang warnanya biru. Itulah saya buat memandikan mereka itu, dan saya sediakan handuk kecil untuk mengelapin mereka itu. 1 minggu itu saya itu berturut-turut. Jadi kepala sekolah ini yang pendidikannya ya dari jamaah itu tiba-tiba memanggil saya. Loh, satu yang Bapak ajar ini kok tambah bersih katanya. Itulah saya terangkan kepada beliau itu. Kemudian beliau itu memberikan tugas kelas 1 dan kelas 2 saya yang mengajar. Di samping itu, ya tadi Bapak Gubernur mengatakan kita harus bekerja keras, saya lakukan. Sehingga saya diberi
diberi kesempatan, Baik. Pak Ediono mau belajar lagi di SGA, Sekolah Guru A, saya ikuti. Dan saya pagi mengajar, sore saya belajar ya. Di SMA 1, saya ini hanya guru satunya dari Jawa yang ada itu, menggantikan Bapak Suroso yang pindah ke Jawa. Alhamdulillah di SMA 1 pun pernah itu Bapak Kepala Sekolah kami yang disebut Pak Gubernur tadi itu, Pak. Kalau saya sudah melihat Pak Edi pagi-pagi ada piket di sini, hati saya sudah senang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu diutarakan beliau waktu rapat Dewan Guru, yang gurunya pada waktu itu ada lebih kurang 102 orang. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur ini, kita harus tidak putus asa. Satu, bekerja keras. Itu yang saya pegang. Sehingga di SMA 1 pun saya dengan Pak Sawal ini, yang sebelah saya ini akrab dan tidak ada menjadikan keresahan-keresahan di SMA yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat serutan. Terima kasih juga saya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah. Saya mungkin bisa ngambil kesimpulan sedikit, Pak Gubernur. Tanpa guru, seorang Edi Ramayadi tidak bisa seperti ini. Apa betul Pak bisa sepakat dengan perkataan saya, Pak? Boleh, Pak. Saya bisa ngambil kesimpulan, Pak, tanpa guru, seorang Edi Ramayadi tidak akan bisa jadi seperti ini, Pak. Itu sudah pasti. Saya duduk seperti ini karena guru saya. Dan saya lihat ada Pak Ibu Dorus dan Ibu Ibu Simanjuntak. Karya dan usaha-usaha beliau, salah satunya murid beliau adalah saya. Banyak lagi murid-murid yang lain. Itu kepada kepala sekolah, guru, ciptalah murid-murid yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan tidak melakukan perusahaan di atas dunia ini. Baik, Pak, terakhir Pak, pesan untuk semua guru secara dari hati ke hati, Pak, yang hadir secara virtual ini, dan terima kasih untuk mengakhiri talkshow kita hari ini. Atau mungkin bisa sekali ditambah ucapan terima kasih juga untuk istri tercinta yang selama ini di dalam pernikahannya pasti ada suka duka, lalu mungkin ada kebiasaan juga di situ yang terpola yang mungkin ibu dan bapak, tapi selalu ada kerinduan di antara itu. Mungkin betul, bisa diceritakan juga, disampaikan juga. Silakan, Pak. Terakhir, Pak. Saya bawa catatan, bawa pensil. Saya pikir pertanyaannya tadi harus saya tulis begitu. Rupanya ini kepada guru-guru saya. Guru zaman saat itu di tahun 70-an, Pak Ediono di tahun bisa menjadikan kami ini. Salah satunya adalah saya. Nah, kalian guru banyak pilihan, lebih banyak metode, lebih banyak ilmu. Saya berharap murid-murid kalian nanti jauh lebih hebat daripada murid-muridnya Pak Ediono, Ibu Simanjuntak, historis. Amin. Terima kasih. Baik. Selalu baktimu di dalam hatiku sebagai prasasti, Pak. Sebagai prasasti, terima
kasih untuk pengabdian, untuk pengabdianmu. Engkau kita dalam kegelapan. Engkau laksanakan, engkau embun penyejuk dalam kegelapan. Engkau patriot pahlawan bangsa, engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Kita berikan tepuk tangan. Ada yang spesial hari ini di terakhir, saya Toso dengan Bapak Gubernur dan guru-guru spesial ini yang bertiga akan memberikan sebuah penghargaan. Boleh bisa maju, dibantu. Ya. Oke, baik, gak apa-apa. Sebuah penghargaan. Tapi kolase foto ini adalah gambar-gambar guru yang terpajang, gambar-gambar guru yang ada, dan ini mencerminkan seorang Edi Ramayadi tidak sendiri, ada banyak guru yang mensupport semuanya. Guru-guru kami, guru-guru Bapak yang berjasa, yang mewakili, memberikan. Persilakan kepada guru-guru memberikan ini kepada Bapak Gubernur kita. Oleh Bapak. Ini ada gambar Pak Gubernur, tapi isinya adalah foto-foto Pak, foto-foto guru kita. Semua guru-guru yang ada di Sumatera Utara ini. Boleh kita ambil foto dulu. Boleh kembali ke tempat duduk, mohon dibantu, ya. Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur tunggu sebentar dengan saya. Wow, luar biasa. Dah. Baik Pak, silakan duduk Pak. Ini yang terakhir kita berikan yang spesial kita hari ini. Nah, semua tamu dengan kita dan semua yang ada di virtual. Betul. Kita panggilkan Obi Met. Salam hormat semuanya. Assalamualaikum. Shalom. Semoga masih ingat lagunya. Ya, hujan turun lagi di bawah payung hitam, ku berlindung